Asura Chapter 4270 Bahasa Indonesia. Chapter 4270 Terlambat. Taois tua berhidung sapi dibunuh oleh hantu surgawi. Semuanya terjadi terlalu tiba-tiba. Banyak orang yang hadir sangat terkejut. Di satu sisi, kerumunan terengah-engah dengan kekaguman pada betapa kejamnya sang hantu surgawi. Di sisi lain, mereka merasakan apa yang dilakukan oleh hantu surgawi itu menjadi sangat benar. Setelah semua, bahkan mereka merasa seperti Old Daois berhidung sapi tidak memenuhi syarat untuk menjadi Tuan Chu Feng. Dengan demikian, mereka dapat memahami mengapa seseorang akan membunuh Old Daois berhidung sapi. Faktanya, apa yang dilakukan oleh sang hantu surgawi adalah sesuatu yang mereka harapkan. Tapi, dibandingkan dengan para penonton yang menikmati pertunjukan, Chu Feng sangat marah. Begitu dia melihat Taois tua berhidung sapi dibunuh, dia benar-benar terbakar amarah dan ingin menyerang hantu surgawi. Itu adalah kemarahan yang tidak ingin dia lepaskan meskipun dia tahu sepenuhnya bahwa dia tidak akan cocok dengan hantu surgawi. Tapi, ketika Chu Feng memperhatikan Grandmaster Tang Chen tidak memiliki perubahan ekspresi dan malah tersenyum, dia tiba-tiba menyadari bahwa hal-hal tidak sesederhana yang dia pikirkan. Karena Grandmaster Tang Chen adalah teman dekat Old Daois berhidung sapi, dia tidak mungkin bisa tersenyum setelah teman dekatnya dibunuh. Dengan demikian, sementara Chu Feng tidak yakin dengan kekuatan Taois tua berhidung sapi saat ini, dia menilai dari reaksi Grandmaster Tang Chen bahwa Taois tua berhidung sapi tidak akan dibunuh oleh hantu surgawi dengan mudah. Kemungkinan besar, Taois berhidung sapi berpura-pura mati. Meskipun kemarahan dalam hati Chu Feng berkurang banyak setelah mengkonfirmasikan bahwa Old Daois berhidung sapi tidak mati, kebenciannya untuk hantu surgawi tidak berkurang. Terlepas dari apakah Daois berhidung sapi itu dibunuh atau tidak, tetap saja fakta bahwa hantu surgawi telah mencoba membunuhnya. Chu Feng pasti tidak akan memaafkannya dengan mudah. Teman muda Chu Feng, jangan lihat aku seperti itu. Bagaimana mungkin orang tak bernama seperti itu bisa menjadi tuanmu? Aku membantumu di sini. Mungkin kamu tidak bisa memahaminya sekarang. Mungkin Anda bahkan membenciku. Tapi, suatu hari, kamu akan menyadari bahwa aku melakukan ini untuk kebaikanmu sendiri. Hantu surgawi sedikit panik dan mulai berusaha sangat keras untuk membenarkan perilakunya setelah melihat kemarahan di mata Chu Feng. Bagaimanapun, dia ingin Chu Feng memilihnya untuk menjadi tuannya. Dia tahu bahwa tindakannya membunuh Old Daois berhidung sapi akan menyinggung Chu Feng. Tapi, tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Setidaknya dia akan memiliki kesempatan jika dia membunuh Old Daois berhidung sapi. Tetapi, jika tidak, dia tidak akan memiliki kesempatan sama sekali. Seorang pria keji tercela yang bertindak tidak bermoral, sebenarnya memiliki keberanian untuk menginginkan aku menjadikanmu sebagai tuanku. Biarkan aku memberitahumu ini. Aku, Chu Feng, tidak akan pernah menganggapmu sebagai tuanku seumur hidupku. Tapi, mungkin bagimu untuk menjadi jiwa yang pergi berikutnya di bawah tanganku, kata Chu Feng. Mendengar kata-kata itu, Heavenly Exalted yang berwajah hantu mempersempit alisnya. Dari sikap yang ditunjukkan Chu Feng, dia tidak bisa melihat jejak harapan. Tapi, melihat hal yang sama, Grandmaster Luo Tuo mulai bersinar dengan bahagia. Dia merasa kesempatannya telah tiba. Dengan demikian, dia berkata kepada Chu Feng, apa yang dikatakan teman muda Chu Feng sangat benar. Seseorang yang tercela dan keji seperti dia tidak mungkin menjadi tuanmu. Lebih baik pria tua ini menjadi tuanmu. Tetapi, setelah mendengar kata-kata yang diucapkan oleh Grandmaster Luo Tuo, Chu Feng berkata, kamu sama dengan hantu surgawi itu. Anda hanya memenuhi syarat untuk menjadi jiwa yang sudah meninggal di bawah tangan saya. Kamu. Grandmaster Luo Tuo menyipitkan alisnya. Dia merasa bingung dan jengkel setelah ditolak oleh Chu Feng sedemikian rupa. Berdengung. Tiba-tiba, angin menyapu dan langit dan bumi mulai bergetar. Bahkan ruang itu sendiri berubah bentuk di bawah tekanan. Ternyata, domain roh era kuno sedang mengalami perubahan. Di depan mata orang banyak pembentukan roh di sekitar domain roh era kuno melemah. Pada akhirnya, itu benar-benar menghilang. Pada awalnya, kerumunan itu skeptis. Tetapi, mereka segera menemukan bahwa pembentukan roh telah benar-benar menghilang. Wof wof wof. Setelah formasi roh menghilang, banyak tokoh bergegas keluar seperti hujan deras. Dari semua arah dan pada saat yang sama, mereka terbang menuju domain roh era kuno. Saudara dan saudari senior Lu Jie tiba di samping Lu Jie. Mereka segera membawanya keluar dari domain roh era kuno dan mulai mengobati luka-lukanya. Sebelum pergi, mereka tidak lupa memelototi Chu Feng dengan sengit.
Tapi, tidak ada dari mereka yang menyerang Chu Feng. Alasan untuk itu adalah karena mereka tahu bahwa Chu Feng bukan seseorang yang bisa mereka serang sekarang. Bahkan jika mereka mencoba menyerangnya, akan ada orang yang akan melindunginya. Bahkan, jika mereka dengan gegabah menyerangnya, mereka mungkin akan membawa malapetaka pada diri mereka sendiri. Meskipun sangat tidak mau, alasan memberi tahu mereka bahwa yang terbaik adalah menjaga kepala tetap jernih pada saat seperti ini. Terlepas dari saudara dan saudari senior Lu Jie yang datang untuk menyelamatkan Lu Jie, Grandmaster Tang Chen, Yuan Shu dan Yu Ting telah bergegas ke sisi Chu Feng. Tanpa adanya penghalang pembentukan roh, Chu Feng terkena serangan orang. Grandmaster Tang Chen mengkhawatirkan keselamatan Chu Feng dan terutama berjaga-jaga terhadap hantu surgawi dan Grandmaster Luo Tuo. Adapun yang lainnya, mereka semua bergegas menuju prasasti. Lagi pula, prasasti itu berisi warisan. Yang mengejutkan, mereka semua bisa mendekati prasasti dan bahkan menyentuhnya. Tapi, tak satu pun dari mereka yang bisa mendapatkan warisan. Tidak peduli metode apa yang mereka coba, semuanya sia-sia. Ini membuat kerumunan sakit kepala besar. Jika mereka tidak dapat menerima warisan dengan kemampuan mereka sendiri, itu berarti bahwa hanya akan ada satu cara yang mungkin, mereka harus menjadi Tuan Chu Feng. Tapi, harapan ini terlalu jauh. Kerumunan merasa bahwa hampir mustahil bagi mereka untuk menjadi Tuan Chu Feng. Ledakan. Tiba-tiba, sebuah ledakan terdengar dan riak-riak energi mulai menimbulkan kekacauan. Banyak orang dikirim terbang oleh riak energi. Dalam kasus yang kurang serius, mereka terluka parah. Dalam kasus yang lebih serius, mereka terbunuh oleh riak energi. Seseorang telah menyerang prasasti itu. Ingin mendapatkan warisan di dalam, seseorang telah mencoba menghancurkan prasasti menggunakan kekuatan bela diri. Orang yang menyerang prasasti itu adalah Grandmaster Luo Tuo. Luo Tuo, apakah kamu sudah gila? Baik hantu surgawi dan Celestial Fairy Muzi sangat marah setelah melihat Grandmaster Luo Tuo menyerang prasasti. Mereka tidak takut dengan penghancuran prasasti. Sebaliknya, mereka takut warisan di dalam rusak. Terus, bukankah itu baik-baik saja? Kata Grandmaster Luo Tuo dengan kesal. Mendengar kata-kata itu, kerumunan melihat ke prasasti dan menemukan bahwa itu sama sekali tidak rusak. Tapi, hanya riak energi dari serangan Grandmaster Luo Tuo sudah cukup untuk menyebabkan cedera serius dan bahkan membunuh orang-orang di samping prasasti. Dari itu, orang bisa mengatakan bahwa serangan itu sangat kuat. Namun, prasasti itu sama sekali tidak rusak. Melihat itu, kerumunan menyadari bahwa tidak mungkin menggunakan kekerasan untuk menghancurkan prasasti. Teman muda Chu Feng, anggap aku sebagai tuanmu. Saya menjamin bahwa saya akan memberikan warisan kepada Anda. Selanjutnya, aku akan memastikan bahwa kamu akan dapat meninggalkan tempat ini dengan aman. Tak berdaya, hantu surgawi memandang Chu Feng lagi. Satu-satunya perbedaan adalah nada suaranya telah berubah. Dia tidak lagi berbicara dengan sikap rendah hati. Kali ini, ada nada yang sedikit mengancam suaranya. Teman muda Chu Feng, Anda tidak bisa mempercayai wajah hantu ini. Anda harus mengambil orang tua ini sebagai tuan Anda. Hanya orang tua ini yang bisa menjamin keselamatan Anda. Grandmaster Luo Tuo juga berbicara. Demikian juga, nadanya sedikit mengancam. Jadi kalian berdua akhirnya membuka kedokmu sendiri. Tapi, dengan aku di sini, kalian berdua tidak dapat berpikir tentang menyebabkan sedikit kerusakan pada Chu Feng. Grandmaster Tang Chen melindungi Chu Feng di belakangnya. Tang Chen, jangan ikut campur dalam bisnis orang lain. Pakaian hantu surgawi mulai berkibar. Kekuatannya yang menindas telah dilepaskan olehnya. Teman muda Chu Feng, bahwa Tang Chen sama sekali bukan orang baik. Anda tidak harus percaya padanya. Dia hanya bertindak seperti ini karena dia ingin mendapatkan warisan. Kamu malah harus menganggapku sebagai tuanmu. Saya jauh lebih dapat diandalkan dibandingkan dengan Tang Chen munafik itu. Grandmaster Luo Tuo juga melepaskan kekuatan opresifnya. Itu mendesak menuju Grandmaster Tang Chen. Dua orang ini yang saling bermusuhan dan bertengkar satu sama lain. Dua orang yang akan mulai berkelahi satu sama lain. Sebenarnya bergandengan tangan lagi. Alasan untuk itu adalah karena mereka tahu bahwa mereka akan memiliki peluang sukses yang jauh lebih baik dalam mengalahkan Grandmaster Tang Chen dengan bergandengan tangan. 2 lawan 1, bukankah itu agak tidak adil? Tepat pada saat ini, aura yang kuat mendarat di samping Grandmaster Tang Chen untuk juga melindungi Chu Feng. Itu Muzi peri surgawi. Muzi, apakah kamu juga berencana ikut campur dalam bisnis orang lain? Tanya Grandmaster Luo Tuo dan hantu surgawi dengan suara keras. Jika mereka berdua akan menghadapi Grandmaster Tang Chen, mereka akan memiliki peluang sukses yang tinggi.
Tetapi, jika peri surgawi Muzi bergabung untuk membantu Grandmaster Tang Chen, segalanya akan menjadi sulit. Belum terlambat untuk mundur sekarang, kata peri surgawi Muzi. Sudah terlambat. Tepat setelah peri surgawi Muzi mengatakan kata-kata itu, suara lain terdengar. Begitu suara itu didengar, ekspresi kerumunan semuanya berubah. Alasan untuk itu adalah karena suara itu bukan milik Grandmaster Tang Chen, hantu surgawi atau Grandmaster Luo Tuo. Selanjutnya, suara itu terdengar dari langit di atas. Itu adalah mendongak shock muncul di mata kerumunan. Mereka tampak benar-benar ngeri. Alasan untuk itu adalah karena orang yang berdiri di langit adalah Old Taoist berhidung sapi. Jangan lupa untuk memberikan dukungan Anda dengan subscribe channel ini. Novel di channel Rahmat Nurdiansyah ditranslate secara manual.